minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah sinar inspirasi Mimi Belangka, kami hadir sebagai satu harmoni, merajut visi dan misi dalam kebersamaan. Bukan hanya tentang materi, tetapi tentang berbagai wawasan cerita dari dalam hati. Kami dari kelompok 2 siap membawa teman-teman menyelami gagasan-gagasan bermakna tentang perbedaan statistik deskriptif, perbedaan statistik inferensial, pengertian MEAN, kegunaan MEAN, kelebihan MEAN, kekurangan MEAN, rata-rata MEAN. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. A few minutes later. Baik sobat pelajar, kembali lagi dengan saya Henry. Berdiri saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah bagian dari statistik yang mempelajari tentang cara penyajian dan pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan dan disajikan jauh lebih mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal-hal yang menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data, keadaan ataupun fenomena. Statistik deskriptif hanya berfungsi untuk menjelaskan suatu keadaan, gejala, ataupun persoalan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang statistik deskriptif. Baik, terima kasih. Halo sobat pelajar, perkenalkan nama saya Ali Awali Hidayati. Saya akan menjelaskan apa itu statistika inferensial. Statistika inferensial adalah cabang statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau membuat prediksi tentang populasi berdasarkan data sampel. Artinya, dari sebagian data yang diambil, kita mencoba memperkirakan atau menguji sesuatu tentang keseluruhan kelompok. Statistika inferensial dibagi menjadi 2. 1. Statistika parametrik dan 2. Statistika non-parametrik. Statistika parametrik adalah metode analisis data yang mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi tertentu dan menggunakan parameter sebagai rata-rata dan varians untuk membuat kesimpulan. Sedangkan statistika non-parametrik adalah metode analisis data yang tidak mengonsumsikan bentuk distribusi tertentu dan sering digunakan untuk data yang tidak normal atau berbentuk ordinal. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas pengertian MEAN. Dalam bahasa Inggris, nilai rata-rata hitung dikenal dengan istilah arithmetic mean atau sering disingkat dengan MEAN saja. Secara singkat, MEAN dari sekelompok angka adalah jumlah dari keseluruhan angka yang ada dibagi dengan banyaknya angka bilangan. Halo everyone, kembali lagi dengan saya Lucy Rahmawati. Saya akan menjelaskan apa-apa kegunaan MEAN. Sebelum saya menjelaskan apa-apa kegunaan MEAN, saya akan memberitahu MEAN itu apa. MEAN merupakan salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan nilai tengah dari sekumpulan data. Baiklah, karena saya sudah menjelaskan apa itu MEAN, maka saya akan beralih ke kegunaan MEAN. Yang pertama, ringkasan data.
Mean memberikan gambaran umum tentang data dengan menyajikan satu nilai yang mewakili keseluruhan dataset tersebut. Yang kedua, perbandingan. Mean memungkinkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok data. Misalnya, kita bisa membandingkan rata-rata nilai ujian antara dua kelas tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dalam bisnis, Mean sering digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan harga berdasarkan rata-rata biaya produksi. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja. Dalam konteks pendidikan ataupun pekerjaan, Mean dapat digunakan untuk mengukur kinerja individu atau kelompok. Kelebihan rata-rata hitung. Kelebihan rata-rata hitung sebagai perhitungan dasar statistik Mean memiliki kelebihan sebagai berikut. 1. Rata-rata lebih populer dan lebih banyak digunakan. 2. Dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. 3. Perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. 4. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. 5. Variasinya paling stabil. 6. Cocok digunakan untuk data homogen. Mean. Mean berasal dari hasil perhitungan terhadap seluruh angka yang ada. Maka, jika dibandingkan dengan hasil rata-rata lainnya, perhitungannya relatif lebih singkat. Hai Sobat Belajar, berjumpa lagi dengan saya, Putri Ramadhani. Kali ini kita akan belajar tentang cara menghitung rata-rata min. Untuk mengetahui jumlah rata-rata min, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui rumusnya untuk mendapatkan jumlah rata-rata min tersebut. Rumusnya yaitu min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Contoh, siswa SMP Negeri 1 Baru memiliki 5 ruangan kelas 10, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Ternyata siswa di kelas A, B, C, D, E yang mampu dalam matematika di kelas A adalah sebanyak 2 orang. Kemudian di kelas B sebanyak 3 orang. Kelas C 5 orang. Kelas D 7 orang. Dan kelas E 9 orang. Bagaimana cara kita mengetahui rata-rata min? Yaitu dengan menggunakan rumusnya, yaitu min sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk membedakan yang mana jumlah data, yang mana banyak data. Jumlah data yaitu 2, 3, 5, 7, 9. Maka ini merupakan jumlah data. Adapun banyak data dilihat dari berapa jumlah kelas yang ada di SMP Negeri 1 Baru tersebut, yaitu kelas A, B, C, D, E. Ternyata ada 5 kelas. Jumlah data yaitu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Dibagi dengan banyak data yaitu 5. Maka min sama dengan 26 dibagi 5. Maka rata-rata tersebut 5,2. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan terkait materi rata-rata min. Sampai jumpa. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok juga bersyukur Betul tidak? Tidak. A few moments later.